Selamat pagi, Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bapak-bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, tetap semangat di pagi hari ceria ini ya, Bapak-bapak ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan, Bapak, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya Bu, saya Saya, akan Bu. mimpin doa. Ya, Yogi, silakan Bapak Yopi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran dan apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Yopi. Semoga harapannya ya Bapak-Bapak hari ini acara dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak-Bapak, untuk hari ini kita akan berbicara tentang pengembangan komunitas praktisi di Lokakarya 1, seperti itu. Sebelum kegiatan kita mulai, kita buat dulu kesepakatan kelasnya ya Bapak-Bapak ya. Untuk perkenalannya mungkin sudah kenal ya dengan saya karena sering bertemu di Lokakarya Orientasi kemarin seperti itu. Bagaimana Bapak-bapak ini kesepakatannya? Apakah bisa disepakati seperti itu? Ya Cepat Bu. Bu. Setuju, Ibu. Nah ya Bapak Oke, ya. Bu. Iya, terima kasih. Baik, Bapak. Seperti kita ketahui, seorang guru penggerak itu harus aktif dalam komunitas praktisi, seperti itu. Mungkin bisa sedikit sharing, Bapak. Bapak-bapak ini aktifnya di kegiatan apa, seperti itu? Mungkin dari Pak Sabtono? Saya Ibu mencoba aktif di Kombel Ibu. Ombel, iya. Iya, Bapak. Berarti ini sesuai dengan tujuan kita ya, Bapak ya. Tujuan kita hari ini, bagaimana kita, tujuan di Loka 1 ini ada 5, Bapak. Tapi untuk hari ini kita akan berbicara banyak tentang peran dari guru penggerak dalam memfasilitasi, seperti itu. Dalam memfasilitasi di dalam komunitas praktisinya seperti itu. Tadi Pak Sabtono menjelaskan Pak Sabtono aktif di kegiatan di sekolahnya. Kalau Pak Yopi di komunitas apa ya Bapak Yopi yang diikuti oleh Pak Yopi? Terima kasih Bu. Kalau saya di sekolah kebetulan eh, juga punya kombel. Kebetulan saya sendiri juga penggeraknya, penggerak kombelnya. Dan juga saya bergabung di komunitas penggerak kombelnya PGRI Kabupaten, Ibu, Wah, skalanya sama sudah, rekan-rekan hebat lainnya. iya, berarti skalanya sudah luas ya Bapak, tingkat kabupaten ya Bapak ya, Pak Yopi. Kalau Bapak Rosuli bisa Nih, Pak. katakan? Oke, Bu. Kalau saya aktif di MGMP Kota, Bu. Jadi kebetulan saya ketuanya. Jadi memang pertemuan rutin biasanya sebulan sekali setiap hari Rabu itu, Bu. Terima Iya, kasih. kalau Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Komunitas yang Kebetulan diikuti? saya sebagai dapat tugas tambahan sebagai OPS sekolah, Ibu. Jadi saya aktif di Paguyuban OPS Kecamatan. Kebetulan saya wakil ketua, Ibu. Seperti itu, Waduh, Ibu. hebat juga ya Bapak ya. Terakhir Bapak Saiful, bagaimana Pak Saiful perannya? Terima kasih Bu. Kalau saya ini eh, apa istilahnya ya banyak banyak sampingannya Bu. Sibuk ya Pak ya. Dalam artian di MGMP juga aktif di komunitas lainnya seperti halnya di Akpai, di PGRI. Ya, yang penting bisa berbagi waktu gitu aja Bu. Iya, iya Bapak. Memang kita sebagai guru penggerak itu ya Bapak ya, komunitas praktisi ini sangat penting. Karena di mana komunitas praktisi ini nanti sebagai wadah bagi kita, seperti itu. Di dalam kita untuk meningkatkan profesional kita, berbagi dengan sesama rekan kita, seperti itu. Nah Bapak, untuk selanjutnya ini Bapak ya,
Tadi Bapak sudah aktif di kegiatannya, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi di kegiatan yang Bapak ikuti itu ada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan seperti itu, atau di sekolah masing-masing. Nah, yang perlu nanti kita bahas di sini Bapak, sebenarnya peran Bapak itu sebagai guru penggerak nanti dalam komunitas praktisi itu seperti apa? Seperti itu. Silakan Bapak tulis di Jamboard yang ada atau di papan yang ada Bapak tentang peran Bapak di dalam komunitas praktisi yang Bapak ikuti tadi seperti itu. Silakan Bapak. Bisa ditampilkan Ibu papannya atau jamboardnya. Iya, sebentar Bapak. Ya, sebentar. Kelihatan ya Bapak ya? Belum? Sudah Ibu. Iya, silakan Bapak untuk menuliskan peran Bapak di dalam komunitas belajar itu seperti apa. Nah, ini sudah ada Pak Yopi ya. Pak Yopi menuliskan perannya di dalam komunitas praktisinya itu sebagai penggerak komunitas bersama kepala sekolah. Mungkin Pak Yopi bisa dijelaskan peran Bapak itu seperti apa, biar kita semua tahu seperti itu, Pak. Silakan Pak Yopi. Baik Ibu, terima kasih. Kalau peran saya, kalau yang di internal sekolah itu eh, sebagai penggerak komunitas, jadi kebetulan waktu itu syarat untuk membuat kombel dan bisa terdaftar di BMM itu kan sudah lolos apa tuh, sudah mengerjakan latihan mandiri kurikulum merdeka, salah satunya itu. Kemudian bersama kepala sekolah saya membuat komunitas belajar. Di situ kami biasanya setiap minggu itu kami akan ada pertemuan rutin membahas pengembangan kompetensi pendidik utamanya, kemudian membahas program sekolah yang berpihak pada murid dan isu-isu terkait pendidikan terkini. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa di-share, berbagi praktik baik dengan teman-teman. Jadi hampir setiap minggu kita itu jadwalnya di hari Rabu siang itu kita melaksanakan komunitas belajar di sekolah. Selain itu juga saya punya kegiatan di PGRI Kabupaten Bangkalan bersama rekan-rekan SLCC di Kabupaten Bangkalan itu juga merancang semacam kegiatan pengembangan untuk guru-guru seperti webinar pelatihan seperti itu. Yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan pendidik untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Yopi. Perannya sangat besar sekali Bapak Yopi ya. Terutama memang kita sekarang ini sedang ramai-ramainya adanya PMM seperti itu Pak Yopi ya. Kita harus disarankan membuat komunitas belajar, tapi syaratnya memang harus punya sertifikat dari PMM seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Sabtono yang ditulis, silahkan Bapak untuk menjelaskannya seperti apa peran Bapak. Oke, Ibu. Terima kasih waktunya. Saya di sekolah itu aktif dalam MGMP sekolah. Jadi kalau di SMP itu kan guru mapel MGMP itu cukup beberapa ya. Ada 3 atau 4 seperti itu, dan kebetulan saya menjadi ketuanya juga di sekolah, MGMP sekolah. Dan di situ kita saling berkoordinasi tentang strategi pembelajaran ke depan kayak gitu. Kebetulan mapel saya kan informatika. Jadi untuk mapel saya itu kan tergolong baru untuk di kurikulum merdeka. Jadi kita masih butuh banyak strategi seperti itu. Untuk di kota kebetulan saya juga ketua MGMP Kota Surakarta. Jadi juga selaras ya. Jadi dalam kegiatan itu kita juga sama-sama sharing. Bedanya kalau di MGMP sekolah itu apa namanya itu setiap
seminggu sekali kita saling sharing untuk kegiatan pengembangan di pembelajaran yang memerdekakan murid. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sabtono. Perannya juga sangat penting ya Bapak ya. Kalau di tingkat SD mungkin kita ada KKG Bapak ya, tapi kalau di SMP itu ada MGMP seperti itu Bapak ya. Untuk selanjutnya silakan Bapak Rosuli untuk memperjelas apa yang Bapak Rosuli tulis di jambornya ini. Oke, terima kasih Ibu Siti ya. Jadi saya di MGMP perannya karena sebagai ketua terkadang merencanakan kegiatan untuk berbagi praktek baik karena masing-masing Bapak Ibu guru itu terkadang sibuk di sekolahnya masing-masing sehingga saya ambil rencana yang kira-kira kehadiran Bapak Ibu untuk bertemu itu tingkat kehadirannya tinggi sehingga perlu perencanaan yang baik itu Bu Siti. Iya Bapak, terima kasih. Kalau sebagai penggerak memang harus meluangkan waktu ya Bapak ya. Kita siap untuk bergerak seperti itu Bapak dan menggerakkan seperti itu ya Bapak ya. Silakan Bapak Taufik selanjutnya untuk Baik Ibu, memperjelas terima Bapak kasih Ibu. Taufik. Kebetulan di sekolah saya mengampu di sekolah dasar Ibu. Jadi sekolah saya ngajar di kelas rendah. Saya juga aktif dalam Kombel Ibu. Saya juga membuat komunitas belajar. Saya beri nama komunitas Kombel SDN Banyu 2. Ya sama seperti yang dijelaskan rekan-rekan bapak-bapak sebelumnya. Sebelum kita membuat Kombel kita harus lulus dari apa itu Bu, kegiatan mandiri di PMM. Setelah itu baru saya bisa mendaftar, kemudian rekan saya juga saya daftarkan. Nah, di dalam komunitas belajar itu banyak sekali Bu yang kita bahas. Salah satunya komunikasi untuk pengembangan minat bakat kemandirian siswa Ibu. Seperti itu Bu. Jadi nantinya seperti kinerja itu juga kita bahas di Kombel itu Ibu. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Bapak Taufik. Berarti perannya juga sangat besar juga ya Bapak Taufik ya. Selanjutnya yang terakhir ini Pak Saiful Anwar, silakan Bapak sedikit sharing dengan kita tentang peran Bapak di komunitas praktisi yang Bapak ikuti. Ya, terima kasih Bu. Untuk akhir-akhir ini saya memang lebih difokuskan di sekolah karena ada amanah yang begitu luar biasa yang diberikan ke saya, yaitu menjadi kepala sekolah. Jadi sementara saya ikut bertanggung jawab terhadap komunitas belajar yang memang kebetulan baru dibentuk begitu. Jadi saya ingin kepada teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah itu lebih aktif lagi bagaimana berbagi praktik baiknya, dan kebetulan memang ada guru penggeraknya ada 2, kemudian yang masih belum ya cukup banyak, sehingga di situ saya berharap dari kegiatan komunitas belajar itu, satu karena memang sekarang di pengelolaan kinerja itu kan kita dibutuhkan aktif, yaitu dibuktikan dengan sertifikat dalam hal berbagai praktik baik dan lain sebagainya. Jadi saya cuma sebagai penanggung jawab saja agar komunitas belajar itu terus berjalan secara efektif begitu, Bu. Iya, menarik sekali ya Bapak-Bapak. Peran dari Bapak-Bapak ini sangat besar sekali di dalam sebuah komunitas praktisi seperti itu Bapak ya. Ini Bapak kita bisa apakah kelihatan Bapak? Belum ya? Belum Ibu. Belum. Sudah Kelihatan Ibu. kelihatan ya Bapak ya? Iya, Ampun. dari semua yang Bapak jelaskan tadi, ada yang jadi ketua, ada yang jadi penggerak. Ini memang diharapkan kita sebagai guru penggerak nantinya itu dapat menggerakkan komunitas kita. Peran guru penggerak dalam komunitas itu, pertama seorang guru penggerak itu memang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi kepada praktisi lainnya. Kemudian sebagai pemimpin yang dapat membangun kolaborasi dan kerjasama di antara anggota komunitas.
Kemudian yang ketiga berperan sebagai fasilitator seperti yang Bapak katakan tadi, meluangkan waktu, menyediakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan keterampilan antar praktisi. Jadi sangat menarik sekali Bapak ya pembicaraan kita hari ini. Mungkin dari Bapak-Bapak sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan kita hari ini. Silahkan Bapak. Silakan Bapak Yopi, mungkin ada kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada kita semua dari kegiatan hari ini seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya mengambil kesimpulan dari yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, memang adanya komunitas praktisi itu di era kurikulum merdeka ini memang sangat diperlukan, karena salah satu peran kita sebagai guru itu adalah menjalin kolaborasi. Jadi tidak lagi berfokus kepada saling berkompetisi, tapi berkolaborasi untuk bisa mencapai satu tujuan bersama. Sehingga segala tantangan, hambatan itu akan menjadi lebih mudah. Ini yang perlu kita kuatkan kepada rekan-rekan kita semua di satuan pendidik kita masing-masing. Itu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian dari kegiatan ini, bagaimana perasaan Bapak-Bapak? Apakah kegiatan ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak selama ini atau unek-unek Bapak? Sudah, Silakan Ibu. Pak Saiful. Iya Bu, luar biasa dengan adanya pertemuan di pagi hari ini sudah mencerahkan beberapa hal yang memang sempat jadi pertanyaan dalam hati, bagaimana kita dapat memposisikan sebagai seorang yang aktif dalam sebuah praktisi. Eh, Sebenarnya mungkin Pak kita itu sudah punya potensi ya, namun saja banyak hal yang mungkin perlu kita belajar lagi bagaimana kita mengeksplor dari potensi itu untuk bisa berbagi lah kepada rekan-rekan kita di sekolah. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Saiful. Baik, Bapak Guru hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi kita hari ini. Di akhir kegiatan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas partisipasinya. Terima kasih Bapak semua ya. Tetap semangat, tetap kita berkomitmen bahwa kita bisa bergerak dan juga menggerakkan orang lain. Seperti itu Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Pak. Dan recording Ibu. Rekodnya di stop. Ini dimatikan ya, Pak ya? Stop record. Ya.